Nada salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot di sore hari ini kita akan mulaikan. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu diundang untuk berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama kidung pujian, Aku Hendak Bersyukur. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot sore hari ini tertahbislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama 2 Sahabat Lama nomor 47, Doaku dan Keluhku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, inilah kami umat kepunyaan-Mu di tengah persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang melindungi hidup kami. Engkau yang telah menganugerahkan kebebasan dan keselamatan dalam hidup kami. Namun pada kenyataannya, sikap dan perilaku hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Perkataan, perbuatan kami sering hanya mendatangkan permasalahan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu, kami mohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Beri kami hikmat untuk dapat melakukan segala hukum-hukum-Mu, agar kami kembali layak di hadapan Tuhan, serta hidup berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa pengakuan dan permohonan ini. Amin. Inilah berita anugerah Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan
dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 hingga 24. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama pujian Besar Anugerah-Mu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita hidup kami, yang akan menerangi kami dan menuntun kami dalam menjawab semua tugas, panggilan, dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kami. Roh Kudus, kuasai kami agar kami tidak sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi benar-benar firman itu termeterai di hati kami untuk dilakukan. Ini doa permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Untuk pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Amsal 8 dibaca mulai ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Amsal 8 dibaca mulai ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Wejangan Hikmat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Sampai di sana jauh pembacaan Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan
yang terambil dari pembacaan kita tadi, Amsal 8, dibaca mulai ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Dan untuk tema di minggu berjalan ini adalah hikmat Tuhan membentuk profesionalisme. Hikmat Tuhan membentuk profesionalisme. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu di era new normal ini, di mana aktivitas sudah mulai dijalani, tapi sesungguhnya kita masih ditantang akibat pandemi COVID-19. Berjuang dengan keadaan, bergumul dengan ekonomi, menghadapi beratnya tantangan hidup. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus memproses hidup kita. Dan kalau kita mampu kuat sampai saat ini, maka hikmat Tuhanlah yang menolong, memampukan kita semua. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan keseluruhan kitab Amsal ini, maka akan didapati tema sentral dari kitab Amsal ini adalah hikmat. Kitab Amsal ini juga banyak memuat tentang ajaran-ajaran yang diungkapkan dalam bentuk nasihat, wejangan, menyangkut peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Untuk perikop saat ini, kita membaca bahwa hikmat digambarkan seperti manusia. Pada ayat 14, kata padaku dan akulah. Demikian juga di ayat-ayat selanjutnya, semua memakai aku. Sebenarnya, apa tujuan hikmat itu bersuara atau memberi nasihat atau wejangan? Pertama, ayat 14 sampai 17. Siapa hikmat itu? Hikmat dijelaskan sebagai nasihat, pertimbangan, kekuatan. Hikmat di sini menekankan bahwa dari dialah sumber adanya para raja yang memerintah, para pembesar yang berkuasa. Tapi juga menjelaskan hikmat yang memiliki kasih. Kedua, dalam ayat 18 sampai 21 berbicara tentang jaminan siapa yang mendapat atau memiliki hikmat itu. Dari ayat-ayat ini hendak menjelaskan bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan jaminan hikmat tersebut, dan syarat untuk mendapatkan hikmat itu adalah tekun mencari Tuhan. Sebab seseorang yang telah mendapat hikmat itu berarti ia telah menerima kekayaan, kehormatan, bahkan hidupnya telah menghasilkan buah yang sangat berharga, melebihi perak, emas, bahkan emas tua. Dan yang paling inti yaitu ketika seseorang memakai hikmat itu dengan baik, benar, berjalan di tengah keadilan, sambil mewariskan harta yang berharga yang diberi oleh hikmat itu sendiri.
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita merefleksi dengan bacaan ini. Sesungguhnya ada banyak hal yang diajarkan, yang menegur, bahkan mengkritik kita sebagai ibu-ibu yang sementara menikmati hidup di tengah era digital, revolusi industri. Sekarang ini semakin banyak orang menunjukkan kepandaian, kehebatan, ketenaran dalam berbagai segi aktivitas manusia. Tapi persoalannya adalah, apakah mereka semua yang mengaku hebat, pandai, jago, disegani, dihormati adalah seorang yang berhikmat? Belum tentu. Sebab orang yang pandai, orang yang berilmu, yang hebat, belum tentu dia berhikmat. Tapi sebaliknya, orang yang berhikmat pasti dia seorang yang berilmu, pandai, dan hebat. Sebab dia pasti mendasari segala sesuatu dengan mencari Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Sebab kata kunci dari kitab Amsal ini adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu dapat kita baca dalam Amsal 1 ayat 7. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah kita semakin berhikmat dan semakin lebih baik dan matang secara rohani, lebih menyadari martabat kemanusiaan, bertanggung jawab, terbuka bagi orang lain, dan siap melayani sesama sebagai sisi horizontal dari landasan hikmat, yaitu takut akan Tuhan? Akankah hikmat membawa kita semakin profesionalisme dalam banyak hal, termasuk profesionalisme dalam kerja? Mampukah kita ibu-ibu Tuhan, istri, mama, oma, untuk berjuang dengan keadaan saat ini? Agar kita semakin berhikmat, maka terimalah Yesus Kristus sebagai hikmat Allah melalui firman-Nya, dan percayalah, karena di dalam dan melalui peristiwa Yesus, kita dapat menemukan segala harta dan pengetahuan yang tersembunyi. Itu dapat kita baca dalam Kolose 2 ayat 3. Dan giliran kita sekarang membagi dan mewariskannya untuk dunia yang sedang dalam proses perjalanan merindukan hikmat yang sejati, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah dan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 197 ayat yang pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika
Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai wanita kaum ibu jemaat Getsemani Lansot dapat beribadah pada sore hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami bermohon kepadamu Bapa, anugerahkanlah kami hati yang rindu untuk dibimbing oleh hikmat-Mu. Mampukanlah kami untuk semakin mengandalkan hikmat Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup ini. Kuduskan dan berkati persembahan kami, agar dapat digunakan dengan baik untuk kerja pelayanan gereja-Mu, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kiranya persekutuan wanita kaum ibu jemaat Getsemani Lansot, Penatua Ibu Serli Supit Bororing, mampukan dia untuk dapat melaksanakan tugas kerja dan pelayanan yang Engkau telah anugerahkan dalam kehidupannya. Demikian pun dengan keluarganya, biar mereka semua ada dalam lindungan Tuhan. Demikian pun dengan Komisi Wanita Kaum Ibu, biar mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah badan pekerja Majelis Jemaat Getsemani Lansot, pendeta, guru agama, penatua syamas, pegawai gereja, kostor, bahkan semua perangkat pelayanan. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk mengerjakan pelayanan dengan baik. Pemerintah kami kiranya Tuhan berkati, mulai dari pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden, sampai pada pemerintah yang ada di kelurahan dan desa, lebih khusus Kelurahan Lansot. Lurah Ibu Heni Sunda Bororing diberkati terus, pakai dia secara luar biasa untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, bersama dengan perangkat kelurahan yang ada, bahkan dengan keluarga mereka. Dalam persekutuan ini, kami mau berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Yang bimbang, pertetapkanlah hati mereka. Yang dalam pergumulan, diberikan jalan keluar. Bagi yang berduka cita, sepeninggal kekasih mereka, biarlah penghiburan yang sejati Engkau anugerahkan dalam hidup mereka. Ya Bapa, diberkatilah seluruh jemaat Getsemani Lansot, mulai dari kolom 1 sampai 21, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu lanjut usia, anugerahkan berkat kesehatan dan kemampuan menjalani kehidupan. Jaga lindungi dan pagari kami semua dengan kasih sayang Tuhan. Khusus menghadapi pandemi COVID-19, kiranya kami diberi hikmat dan kemampuan menerapkan protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari virus ini. Topang dan berkati para dokter,
dan perawat yang secara langsung menangani mereka yang terpapar COVID-19. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, diberkatilah semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah di saat ini. Pianis Kantoria, teknisi Saudara Samuel Waknget, dan TV kabel keluarga Lontok Mandagi yang selalu setia melayani di setiap kegiatan ibadah. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami sebagai ibu-ibu dalam usaha dan kerja yang kami tekuni dan jalani sesuai talenta yang Tuhan beri, agar kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pinta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah di sore hari ini. Untuk itu diundang berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama Ibu-ibu Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Silakan duduk. Demikian ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot di sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.